Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia akan disibukkan lagi dengan Piala AFF 2024 yang akan digelar mulai 24 November sampai 21 Desember 2024. Indonesia satu grup lagi dengan Vietnam, Filipina, dan ada Myanmar dan juga Laos. Piala AFF ini memang sebuah turnamen yang membuat Indonesia penasaran karena di turnamen ini, turnamen yang sudah digelar sejak 1996 yang pernah bernama Piala Tiger, belum pernah dimenangkan oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara besar hanya bisa menjadi 6 kali runner-up. Terakhir yaitu 2020, saat Sintayong memulai awal tahun-tahun pertamanya di Timnas Indonesia. Juga pernah 2010 saat kita kalah menyakitkan dari Malaysia. Kita kalah jauh dari Thailand yang 7 kali menjadi juara Piala Asia. Nah sayangnya, Piala AFF ini bukan agenda FIFA. Meski begitu ada poin di Piala AFF ini, karena AFF ini dikategorikan turnamen atau kategori A. Turnamen FIFA kategori A atau pertandingan persahabatan. Nilainya 5 atau setengah dari agenda FIFA Match Days yang bisa 10 ke atas gitu. Maka itu Piala AFF ini sebenarnya nanggung juga gitu ya. Antara penting atau tidak penting. Di sisi lain kita memiliki agenda yang banyak tahun ini. Yaitu yang paling dekat yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana kita selangkah lagi menuju putaran 3. Nah putaran 3 ini berdekatan waktunya dengan Piala AFF. Memang jadinya PSSI sebagai otoritas sepak bola Indonesia harus melakukan prioritas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah mengatakan bahwa Piala AFF hanya trial. Kalau trial berarti bukan yang utama atau bukan prioritas utama PSSI. Meski di komentar terakhir lewat Ketua BTN Sumarji mengatakan bahwa PSSI akan mengadakan rapat dulu bagaimana target di Piala AFF ini. Apakah mengejar juara atau tidak terlalu ngotot. Kita pasti ingin juara karena ini belum pernah kita menangkan. Masalahnya AFF ini berdekatan dengan agenda FIFA dan tidak masuk agenda FIFA. Nah, ini bakal bentrok dengan pemanggilan pemain, utamanya pemain abroad. Kalau pemain domestik dari Liga 1, mungkin PSSI bisa koordinasi dengan PT Liga untuk mengatur jadwal sebaik mungkin agar tidak ada klub yang dirugikan. Di Piala AFF 2024 kita bisa saja menurunkan pemain-pemain terbaik, pemain naturalisasi, dan juga lokal terbaik yang juga main di timnas senior sekarang. Hanya itu perlu kerja keras dan perlu lobby, dan sepertinya sangat sulit untuk memanggil Nathan, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Raven, Ragnar, Justin Hubner, terus ada Shane, ada Sandy Walsh untuk main, karena di tanggal itu klub-klub juga sedang main karena tidak libur. Dan ini akan sulit karena waktunya dari November, 24 November. Kalau saja dimulai dari akhir Desember mungkin bisa. Itu terjadi saat Elkan Bagot ya main di Piala AFF 2020. Nah, dengan mepetnya waktu atau tidak sinkronnya waktu dengan agenda FIFA, ini membuat kemungkinan Sintayong tidak bisa memanggil pemain terbaiknya. Berharap bisa negosiasi bisa tembus, tapi sepertinya sulit
terlalu lama gitu ya pemain the abroad libur dari klubnya, dan itu sulit untuk menegosiasi itu. Nah, untuk mengakali ini atau untuk mengatasi ini, saya pikir Sintayong tidak perlu khawatir. Stok pemain timnas Indonesia cukup banyak untuk saat ini. Dari pemanggilan terakhir 22 pemain saja, kita tahu bahwa banyak pemain yang tidak terpanggil. Pemain-pemain bagus yang tidak terpanggil. Mark Klok misalnya, Witan, atau juga Wahyu Prasetyo, lalu Edo Febriansa, Rahmat Irianto, masih banyak pemain-pemain. Sintayong juga bisa melirik kembali pemain-pemain lama seperti Fahrudin Arianto atau Silisa Spasojevic ya, Ilyas Spasojevic. Lalu pemain-pemain potensial sekarang yang sedang naik daun seperti Malik Rizaldi atau Stefano Lillipali. Juga pemain-pemain Racing Star dari Persik Kediri misalnya, Muhammad Kanafi, atau gelandang Persis Solo, Altaf Indi. Ini kesempatan bagi Sintayong untuk mengeksplor pemain-pemain baru dari BRI Liga 1. Atau pemain-pemain yang lebih muda di Timnas 20. Ada Jens Raven misalnya. Ini juga susah ya, karena dia main di luar. Atau yang dari lokal gitu. Rizky Afrizal misalnya. Asal tidak bentrok dengan agenda U20. Tapi sepertinya itu susah. Ini tim senior. Dan opsi yang paling mungkin yaitu memanggil pemain-pemain yang bisa saja. Dan dari abroad semoga, pemain-pemain abroad semoga bisa dinego. Tapi kalau tidak, saya pikir tidak perlu khawatir. Memang ada kekhawatiran kualitas kita tidak sama saat menghadapi Piala AFF 2024 ini kalau pemainnya berbeda dari timnas senior yang ada sekarang. Tapi kita, menurut saya, Sintayong tidak perlu khawatir. Dan itu bisa disiapkan dengan baik. Apalagi nanti kita menunggu keputusan PSSI apakah ini jadi prioritas atau tidak. Tapi dari komentar sebelumnya, Erick Thohir sudah bilang ini trial. Meski tidak main-main, tapi opsi pemanggilan pemain baru juga harus dicoba oleh Sintayong. Nah, di Piala AFF 2024 ini kita menghadapi lawan yang sulit. Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos. Sulit semua. Tidak bisa dianggap enteng. Dari jadwal yang ada, kita mendapatkan kesempatan menjamu Laos dan juga Filipina. Sedangkan dua laga tandang dilakoni melawan Myanmar dan Vietnam. Khusus melawan Vietnam 30 November ini yang menjadi laga sulit. Vietnam kita ketahui punya dendam tersendiri kepada timnas Indonesia karena kalah 3 kali beruntun di Piala Asia dan di kualifikasi Piala Dunia. Terakhir kalah menyakitkan di Stadion Midin 3-0. Nah, ini menjadi misi berat buat timnas Indonesia untuk menjaga tren kemenangan. Walaupun kita tahu Sintayong tampak tersenyum saja saat drawing Piala AFF, karena akan jumpa lagi dengan kompatriotnya Kim Sang-sik, pelatih baru Vietnam. Itu ada optimisme, ada keyakinan dari Sintayong bahwa dia bisa mengatasi itu. Melawan Vietnam khususnya, saya pikir juga harus dimenangkan. Apalagi melawan Filipina, Myanmar, Laos yang secara notabene bisa dimenangkan. Kita harus memenangkan semua fase grup dan menjadi juara grup. Karena posisi 2 tidak jadi opsi. Karena kita ingin melaju mulus sampai semifinal. Dan juara kalau bisa. Ini juga menjadi pertaruhan ya. Karena mungkin tim lain, Malaysia, Vietnam, Thailand, kalau tidak lolos ke putaran 3, mereka akan menurunkan tim terbaik. Tapi apakah
mereka terkendala dengan izin, ya itu urusan negara masing-masing. Demikian ulasan saya soal Piala AFF 2024 yang kembali membuat timnas Indonesia sibuk. Ini tugas Sintayong untuk memilih pemain terbaik agar kita tetap bisa menjaga asa juara. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Salam olahraga.